akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Oh iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan saya, Pak? Dengan Pak Heriudin. Pak Heriudin. Pak Heriudin, kalau melihat sekolah ini dari mulai tahun berapa sih berdiri? Berdiri dari mulai tahun 2012. 2012. Awalnya SMP dulu atau SMK dulu? Bareng, Pak. Oh, berbarengan? Nah, karena SMP dan langsung SMP. Oh, baik. Pak Heri, kalau tadi yang kita laporkan ke sahabat Arus News, apa benar sekolah ini punya program membebaskan para siswa yang yatim piatu? Betul. Jadi sekolah ini memang sebagai salah satu meringankan beban mereka yang yatim piatu. Yatim dan yatim piatu. Nah, Oke. Biasanya kualifikasinya apa? mereka memang nggak punya Nggak punya. Nggak punya. Dan harus ada surat keterangan surat keterangan SKM, SKT. Oke. Surat keterangan dari pemerintah kota. dari RT, RW, dan kelurahan. Kalau itu sudah ada, insya Allah mereka gratis. Oke, termasuk uang masuknya ya, Ya, semua total. semuanya. Baik. Dari awal berdiri sampai saat ini. Sampai saat ini. Baik, Pak Heri, kalau melihat peran seperti itu, artinya Yayasan Tirta Jaya dalam hal ini SMP dan SMK sudah mulai meringankan beban pemerintah kota, begitu Pak? Betul. Jadi pemerintah memang kan, katakanlah kita sebagai mitra pemerintah, Betul. ya, yang eksistensi kita ini meringankan beban mereka. Baik. Yang jelas kita sudah tahu dalam Undang-Undang ayat 3 itu kan, Ya. bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar itu dipelihara oleh negara. Nah, kita semampunya, gitu, Baik. semampu kita bagaimana meringankan beban mereka ini. Oke. Sahabat Arus dan pemerintah Kota Depok, dari mulai Dinas Pendidikan hingga Wali Kota, bahkan Provinsi Jawa Barat, sekolah SMP dan SMK Tirta Jaya telah meringankan, meminimalisir tugas dari pemerintah kota dan provinsi, yaitu meringankan dan membebaskan biaya sekolah untuk para yatim dan yatim piatu. Dan Pak, kalau cerita juga kita dapat data digital tentang beasiswa siswa yang sudah dikirim ke luar negeri. Apa betul seperti itu, Pak? Betul. Ada yang ke Jerman, terus ada yang ke Jepang, bahkan ke Malaysia, terus ada juga yang ke Singapura. Oh, Oke. Dan itu adalah mereka dikuliahkan juga ke sana. Mereka beasiswa betul. Beasiswa ya. Beasiswa. Oke. Itu tahun berapa? 2 tahun lalu, Pak. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Baik, sahabat Arus, kita akan nanti cross check ke kepala sekolahnya, dan kita akan meminta keterangan juga dengan ibu kepala sekolahnya, Bu Maria. Lalu yang nggak kalah pentingnya, Pak, informasi juga yang beredar, dan kita tadi sudah sempat melihat ada satu Google Map yang kita sempat tadi diarahkan ke satu wilayah daerah sana, tapi tiba-tiba tertutup oleh pemagaran. Ini bisa seperti itu, awalnya gimana tuh, Pak? Emang awalnya saya nggak tahu persis ya, tapi saya pernah dengar gitu ya. Ini yang kita praduga untuk itu ada konflik dengan Darul Ilmi, Pak. Pesantren. Yang sekolahnya kebetulan di depan. Oke, pesantren Darul Ilmi. Oke. Nah, akhirnya karena mungkin Darul Ilmi melihat satu peluang, ya, jalan ini bisa dibuat satu transportasi sekolah mereka. Nah, yang kita praduga untuk menutup ini
mereka melihat celah itu. Akhirnya apa? Ditutup langsung oleh mereka. Oke, Pak. Boleh tahu, Pak, siapa sih oknumnya dari dugaan itu? Saya memang ya pernah dengar gitu ya. Ini hanya baru praduga ya, Pak. Baru praduga. Itu katanya Pak Rudi Samin, Pak. Pak Rudi Samin. Baik. Ironis sekali, sahabat Arisnews, akses yang kerap digunakan para pelajar, para peserta didik, anak bangsa yang akan menempuh menggali ilmu ternyata ditutup oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pak, kalau melihat ketika ditutup, penghematan waktu siswa yang baik yang berjalan kaki maupun yang naik ojek online, itu penghematannya signifikan nggak sih, Pak? Ya, enggak Pak, justru membengkak Pak. Dari biayanya, itu kan dari mulai sini mereka muter, jalan Tugu Ada sampai 3 kilo arah putarnya? sekitar 3 kiloan. Oh gitu? 3 kiloan Pak. 3 kilo, Itu artinya segitu. berarti kalau ditempuh jalan kaki bisa setengah jam. Bisa setengah jam Pak. Dan kalau naik ojek itu bisa, penambahannya bisa 10 ribuan Pak. 10.000. 10 ribu per orang. Baik, sahabat Harusnya, saat ini kita berada di lokasi yang ditengarai telah ditutup. Ini tembok belakangnya, dan sahabat Harusnya, dalam map yang kita coba search, Google sudah membuat notifikasi ada garis merah. Artinya Google sudah mendetek ada jalan yang ditutup yang semula akses publik, akses masyarakat, baik masyarakat umum lingkungan maupun para siswa yang akan melakukan sekolah, berangkat sekolah, pulang, berangkat menuju ke SMK dan SMP Tirtajaya. Pak, kalau melihat seperti ini mulai kapan sih Pak ditutup akses ini sebenarnya? Sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu Pak. 3-4 bulan yang lalu. 3-4 bulan yang lalu. Dan dari pihak ketua lingkungan, apakah ada keluhan juga? Ada keluhan juga Pak. Karena apa? Karena ini kan sebetulnya jalan pintas ya, yang memang tuh dari lingkungan ditempuh kalau ini nggak ditutup ke depan itu sekitar 10 menitan Pak. 10 menit. Tapi ketika ini ditutup, terutama siswa-siswi kita, itu yang seharusnya mereka dari sana ke sini 10 menit sekolah. Sekarang bisa setengah jam Pak. Muter sampai setengah jam. Setengah jam Pak. Ya. Sahabat Harusnya, jadi imbasnya bukan hanya kepada para pelajar SMP dan SMK Tirtajaya, tapi imbasnya kepada masyarakat umum lingkungan ya Pak. Betul. Yang tadinya sampai tempuhnya hanya 10 menit karena ada jalan pintas lewat sini, sekarang ditutup dengan ulah oknum tertentu gitu ya, yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya publik masyarakat muter. Begitu juga para pelajar. Betul. Jadi sekali lagi, memegang pemangku kekuasaan, pemangku kebijakan, wali kota, kepala dinas pendidikan, baik kota Depok maupun provinsi Jawa Barat, untuk bisa cepat memberikan solusi agar akses masyarakat yang telah memberikan kontribusi baik pajak maupun kontribusi yang lainnya untuk pembangunan kota Depok dan Jawa Barat bisa tersolusikan kembali, sehingga akses masyarakat bisa lebih ringan, lebih cepat, dan tidak melebar kepada penghematan waktu yang jauh-jauh yang tidak bisa diprediksi. Betul. Baik, jadi kalau melihat seperti ini, harapan Bapak sebagai Ya, harapan saya sebagai yayasan? pimpinan di Uswatun Hasanah atau Tirtajaya, harapan saya sih bagaimana ini secepatnya bisa dibuka Pak. Betul. Apalagi ini kan masa-masa PPDB gitu kan. Betul. Dan sementara kita TJ ini kan konteksnya tadi meringankan beban pemerintah. Baik, ada himbauan Pak ke Dinas Pendidikan Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat, karena di sekolah ini ada SMK dan ada SMP. Dua unit yang masing-masing punya komando dinas pendidikan yang berbeda. SMP ke kota Depok dinas pendidikannya, SMK ke provinsi. Apa himbauannya Pak? Himbauan saya mereka supaya peduli lah terhadap nasib kita ini yang sedikit terjepit Pak. Dan itu kan ya anak-anak yatim ini Pak.
berapa yatim kurang lebih yang diakomodir di sekolah ini Pak? Di 2 unit ini? Sekitar 150 Pak. 150, baik SMP maupun SMA. Ya. Baik, untuk Wali Kota Depok, Kiai Haji Muhammad Idris, dan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Inilah permintaan dari seorang pendidik yang mewakili dari cerita para pendidik dan dari keluhan para 160 lebih anak yatim piatu yang harus mutar jalan karena akses jalannya tertutup. Kami dan Anda telah mendengar permintaan menghimbau untuk bisa membuka hati dan melihat bahwa pentingnya akses jalan yang ditutup oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kang Emil, Pak Idris, tugas Anda sebagai pimpinan untuk membuka kembali agar para anak yatim dan anak bangsa yang akan menggali ilmu, menimba ilmu di suatu lembaga pendidikan yang sudah menjadi dan mengambil peran meminimalisir dari peran pemerintah kota untuk kembali membuka dan meminta untuk dilakukan eksekusi buka. Nah, ini adalah jalan akses umum. Saya Mugiono melaporkan dari Sukma Jaya, Kota Depok. Arus News akurat dan mencerahkan. Salam Arus News. Cerah